Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nugroho dari kelompok 3 golongan C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek IoT kami yang digunakan untuk mengontrol nutrisi pada buah melon hidroponik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tahap nutrisi. Jadi di tanaman melon hidroponik sendiri terbagi beberapa tahapan nutrisi, yaitu yang pertama nutrisi 500 sampai 700 ppm, yaitu selama 1 minggu. Dan untuk memberikan nutrisi tersebut, tanaman dalam bentuk kecambah selama 1 minggu. Kemudian ketika sudah tumbuh bunga kurang lebih 1 minggu, maka nutrisi yang diberikan ke buah melon naik menjadi 1500 ppm. Setelah itu 1500 ppm itu bertahan atau berlangsung selama kurang lebih 3-4 minggu. Kemudian setelah 1500 ppm, tahap selanjutnya ialah 2000 ppm, yaitu proses pembesaran dan pematangan. Pada fase ini buah melon sudah muncul, dan pada proses pembesaran buah melon itu sendiri serta pematangan. Ketika sudah matang buah melonnya, maka yang terakhir adalah pemberian nutrisi sebesar 2500 ppm selama kurang lebih 4 hari. Untuk tahapan pemberian nutrisinya seperti itu. Yang kedua yang saya ingin jelaskan yaitu alur manual yang sekarang terjadi di lapangan, yaitu yang pertama nutrisi yang dari galon atau dari penampungan nutrisi utama, yaitu akan dialirkan mengikuti pompa air ke masing-masing tanaman melon. Kemudian dari aliran tersebut proses pembuangan akan dialirkan ke bawah sini dan kembali lagi ke penampungan awal. Nah, di proses manual saat ini pemberian nutrisinya itu secara manual. Jadi klien memberikan nutrisi dan menghitung dengan TDS meter genggam secara manual, sehingga menurut kami untuk proses pemberian nutrisinya harus dibuat otomatis menggunakan IoT. Untuk saat ini saya akan menampilkan nilai dari ppm saat ini, yaitu sebesar 266 ppm. Untuk nilai ppm yang barusan itu adalah nilai baku atau nilai ppm air yang belum dialiri atau diberi pupuk HB mix. Sehingga untuk pemberian pupuknya akan kami jelaskan di video selanjutnya. Pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai tahap-tahap pemberian nutrisi pada buah melon, dan untuk kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek atau alur IoT itu sendiri. Di sini pertama kami akan menjelaskan mengenai aplikasi Blink itu sendiri. Di dalam aplikasi Blink terdapat temperatur yang digunakan untuk menampilkan temperatur yang diambil dari sensor suhu, dan yang kedua adalah ada nilai ppm yang diambil dari sensor TDS. Yang ketiga ada input target ppm. Input ini digunakan untuk pengguna dalam memasukkan nilai minimal seperti pada fase pemberian nutrisi, seperti 500 sampai 700, 1500 dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir adalah control button, digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan aplikasi ini. Pada bagian kedua
saya akan menjelaskan mengenai rangkaian dari project IoT itu sendiri. Di sini terdapat ESP32 yang digunakan sebagai microcontroller pada IoT ini, dan ada TDS meter yang digunakan untuk mengukur ppm nutrisi. Yang ketiga ada sensor suhu DSH 18B20 yang digunakan untuk mengukur suhu yang akan ditampilkan ke aplikasi Blink nantinya. Yang keempat ada 2 relay yang digunakan untuk mengatur pompa nutrisi agar aktif atau tidak aktif. Di sini terdapat tempat penampungan air nutrisinya. Di dalam tempat penampungan ini terdiri dari pupuk AB mix dan juga air. Untuk pupuk AB mix sendiri ada di salah 2 botol ini. Di dalam tempat penampungan sendiri terdapat, yang pertama adalah sensor suhu, digunakan untuk mengatur suhu. Yang kedua ada sensor TDS, digunakan untuk menghitung nilai ppm di dalam tampungan. Yang ketiga ada pompa air yang digunakan untuk sirkulasi di dalam tampungan. Di sini kami memakai pompa air yang sebenarnya di kondisi lapangan harusnya ini dialirkan otomatis oleh pompa air yang ada di buah melon. Yang keempat ada selang untuk memberikan nutrisi yang diambil dari tabung nutrisi A dan B. Di sini tahap uji coba untuk project IoT itu sendiri, pertama mengukur nilai ppm menggunakan TDS meter genggam dan menampilkan hasil kurang lebih 700 ppm. Pada aplikasi Blink sendiri menampilkan nilai ppm sebesar kurang lebih 650 dan selisih kurang lebih 40 ppm pada TDS genggam. Setelah itu, untuk pengguna memasukkan nilai target ppm berdasarkan fase pertumbuhan di buah melon, pengguna tinggal memasukkan nilai target ppm di bagian ini. Misal saya ubah menjadi 1000 ppm. Setelah itu mengaktifkan control button yang secara otomatis akan mengaktifkan pompa nutrisi untuk memberikan nutrisi sampai nilai ppm target terpenuhi. Ketika nilai ppm sudah memenuhi nilai target minimal, maka secara otomatis pompa nutrisi akan mati. Berikut untuk pengetesan menggunakan TDS genggam. Pada TDS meter IoT menghasilkan nilai kurang lebih 1000 ppm, sedangkan di TDS genggam menghasilkan kurang lebih hampir sama, kurang lebih 1000 ppm. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok 3 golongan C. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.